Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan tak lupa pula, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul hikmah sabar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran. Nah, namanya hidup pasti penuh dengan cobaan. Ketika kita menghadapi cobaan tersebut, kita diharuskan untuk bersabar. Kenapa sih kita harus bersabar? Apa keutamaan sabar itu sendiri? Allah berfirman yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura ayat 43. Dalam Islam, sabar menempati posisi yang mulia dan bukan suatu kebetulan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang selalu bersabar. Berikut hikmah sabar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran bagi orang yang bersabar. Pertama, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kedua, mendapatkan tempat tinggal di surga. Allah berfirman, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Surah Al-Furqan ayat 75. Dan yang ketiga, pahala tidak terbatas. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya bersabar atas segala ujian. Sang pencipta sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Hikmah di balik kesabaran adalah kebahagiaan. Allah meninggikan derajat orang-orang yang sabar karena kesabaran adalah ganjarannya adalah surga. Kesabaran hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mereka yang hatinya senantiasa tenang dan meyakini benar bahwa Allah di atas segalanya. Orang-orang yang terlalu materialis susah untuk sabar dan sering putus asa saat ditimpa berbagai ujian. Allah menguji kesabaran seorang hamba untuk meninggikan derajatnya. Allah membersihkan kita dari dosa yang kita perbuat dengan cara menyegarkan hukuman di dunia. Hukuman tersebut Allah berikan dalam bentuk yang tidak kita sukai, seperti penyakit, paceklik, kebangkrutan, dan lain-lainnya. Jika dicermati, hukuman tersebut sebelumnya sama dengan ujian. Hamba Allah yang sabar di dalam menerima hukuman atau ujian dari Allah, maka dosanya dihapus. Penyegaran hukuman dan ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya agar tahan uji dan naik derajat. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang oleh Allah hendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh yang mudah saja, seorang tidak akan langsung memperoleh gelar akademik sebelum mengikuti ujian yang harus ditempuh.
Semakin tinggi gelar akademik, maka semakin tinggi pula penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada sang pemilik gelar. Bentuk apresiasinya bisa berupa jabatan atau gaji yang tinggi karena keahliannya. Bagaimana jika Allah yang mengapresiasinya? Sudah tentu sangat tinggi, yang berupa tingkatan surga yang tinggi yang tidak bisa ditukar dengan jabatan atau hal apapun yang ada di dunia ini. Berikut adalah tausiah singkat saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.